Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita masih ibadah online, masih mendengarkan firman Tuhan melalui online. Harapan kita semuanya dalam waktu dekat nanti akan segera kita bisa bertemu dengan tatap muka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami masing-masing dalam rumah kami masing-masing, di mana kami mendengarkan firman Tuhan secara online. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang 9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, topik hari ini adalah imanilah kebaikan Tuhan. Imanilah kebaikan Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 yang 11. Dalam ayat ke-9 jelas sekali di sana dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masa pandemi masih terus berlanjut ya Bapak Ibu ya. Kita seringkali membuat kita tidak bergairah, membuat kita putus asa. Beribadah online seperti ini juga tidak bisa leluasa bertemu tatap muka. Namun mari kita akan melihat hal yang baik di balik pandemi seperti ini. Kita akan melihat dan mengevaluasi bagaimana kebaikan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ayat 9 dikatakan kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, ini memberikan refleksi kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Dan tentu saja dalam situasi pandemi seperti ini, kita beriman percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat yang ke-9 ya. Jadi Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis Daud bukan ketika ia sudah menjadi raja atas Israel ya. Bukan pula saat berada dalam situasi yang baik dan tenang. Ya, sekalipun di saat itu ya Daud sudah diurapi oleh Samuel. Tetapi secara real ya memang belum secara sah sudah menjadi raja. Namun ya bukan karena saat berada dalam situasi yang baik dan tenang, melainkan saat ia melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Ya, tragisnya lagi saat lari ke daerah Filistin, raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Filistin, sehingga raja itu pun berniat membunuhnya juga. Daud benar-benar dalam keadaan terjepit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau dalam keadaan terjepit berarti berada dalam situasi yang berat. Ya umumnya orang terjepit, orang kesulitan, apalagi dalam masa pandemi ini, orang menjadi kalut, orang menjadi takut, frustasi ya. Apalagi kalau kita lihat Daud itu terkenal dengan raja yang hebat, yang kaya. Kemudian di saat-saat Daud bagaimana mengalahkan Goliat, bagaimana dia orang pemberani. Tapi saat dia menghadapi Saul yang adalah dia itu sudah merasa bahwa Daud menjadi raja, namun saat itu Saul masih memegang tampuk kerajaannya.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika berada dalam situasi yang berat ini, Daud juga bisa takut, bisa kalut frustasi. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah bahwa Daud terus-menerus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan kebaikannya, sehingga ia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya. Kalau dulu Tuhan campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Jadi dalam ayat yang 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sungguh nyata bagaimana Daud melihat bukan karena saat itu sedang gundang gulana, karena dikejar-kejar oleh Saul bahkan akan membunuhnya. Karena Saul iri hati ketika Saul dapat membunuh beribu-ribu musuh, tetapi orang-orang Israel mengeluhkan Daud bisa membunuh berlaksa-laksa. Inilah awal dari keirihatian Saul. Dikejar, kemudian mau dibunuh. Kemudian ketika itu kalau dilihat dari teks ini, ayat ini ketika Daud sedang masuk dalam pemerintahan Filistin, yaitu di Gad itu. Tetapi di tengah-tengah kegundah-gulanan itu, Daud bisa merasakan kebaikan Tuhan. Daud bisa melihat kembali. Kata kecaplah bahasa Ibrani di situ adalah ta'am, artinya merasakan. Sedangkan kata lihatlah, ra'ah, artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Sekalipun situasinya seperti itu, gundah gulana, dikejar oleh Saul, bahkan kalau kita lihat bagaimana di negeri Filistin, dia tahu bahwa Daud yang mengalahkan pahlawan yang hebat yaitu Goliat itu. Tahu-tahu di sana datang kepada orang-orang Filistin, pasti akan membunuhnya. Betapa beratnya, betapa indahnya di tengah-tengah suasana gundah gulana itu, Daud merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama. Latar belakang ini yang membuat Daud bersukacita, memuji, melantungkan lagu pujian betapa baiknya Tuhan. Akhirnya ayat ke-11, Daud mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu jangan hanya memandang kepada besarnya masalah, jangan terpaku pada kesulitan yang ada, tapi pandanglah kepada Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kepada topik pada hari ini, imanilah kebaikan Tuhan. Apa buktinya dan bagaimana caranya kita mengimani kebaikan Tuhan itu? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ingat, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Bagi kita bahwa kebanyakan orang yang artinya beriman, artinya mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengerjakan hal yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ya, memberi informasi, katakanlah seperti memberikan keturunan bagi Abraham yang sudah lanjut usia. Kemudian Allah bisa memakai Musa dengan membelah laut Tiberau atau meruntuhkan tembok Yeriko. Itu tidak salah.
Tapi sungguhnya beriman bukan saja menunjukkan kepada pernyataan yang kuasa Allah yang luar biasa, atau dengan istilahnya peristiwa-peristiwa yang spektakuler atau mujizat-mujizat. Tetapi beriman adalah juga di sini dikatakan mempercayai Tuhan ketika Allah bekerja di balik layar. Nah ini, kita mengimani Allah bekerja dalam kehidupan kita. Allah bekerja di balik layar sekalipun tidak menemui peristiwa-peristiwa yang spektakuler seperti yang tadi saya sebutkan. Contohnya misalnya Rahab tidak binasa karena sudah menolong para pengintai. Ya, menolong Rahab. Nah, kemudian bisa juga orang Yahudi dapat terpelihara pada zaman Esther ketika ada dalam pembuangan. Secara manusia tak ada mujizat memang yang mencolok, tetapi jelas ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi bukan hanya itu saja adanya mujizat baru Tuhan memelihara, Tuhan bekerja, tetapi berimanlah juga mempercayai Tuhan saat Tuhan mengizinkan penderitaan pun. Di saat-saat ada duka cita, di saat bahkan kita kehilangan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi beriman artinya mempercayai Allah dalam segala hal dan mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Beriman bukan hanya soal hal-hal yang spektakuler seperti yang tadi saya sebutkan, banyak mujizat. Tetapi bisa hal-hal yang sangat sederhana, karena dalam semuanya itu Allah sedang bekerja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah bekerja di balik kehidupan kita. Ya, sangat sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana. Seperti Rahab tadi ditolong oleh Tuhan, orang Yahudi diterpelihara. Ya tidak seperti dikatakan di sana banyak spektakuler, laut Ibrani terbelah, kemudian tembok Yeriko bisa hancur. Ini mujizat luar biasa, tapi hal sangat sederhana. Tuhan memelihara kita yang sederhana di tengah-tengah pandemi kita sehat. Itu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Kelihatannya enggak begitu spektakuler. Beberapa hari terakhir ini, 2-3 minggu ini banyak jemaat kita yang sedang positif, ya, sedang isolasi mandiri. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh, sudah terlewati. Ini hal biasa, tetapi itu adalah campur tangan Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Hal sederhana, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat dalam hal-hal tertentu, ya, bahwa Tuhan sedang bekerja. Kita sehat, kita sukacita, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita percaya dengan iman itu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami hal yang bagi orang lain mungkin gitu aja diceritakan gitu ya. Bukan hal yang spektakuler, tetapi bahwa Tuhan campur tangan. Waktu kami berkunjung ke saudara kami dari Bojonegoro, pulang ke Solo sampai di Cepu, kemudian saya menuju ke Ngawi. Di tengah antara Cepu dan Ngawi itu ada ya banyak pegunungan dan perbukitan, bahkan tidak ada perumahan-perumahan. Kalau dekat-dekat Cepu kemudian Ngeraho itu banyak rumah-rumah, kemudian dekat Ngawi juga udah kota. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu hanya sawah terbentang. Tahu-tahu apa yang terjadi? Motor saya itu gembos. Waduh, bagaimana ya ini ya? Saya balik ke Cepu kejauhan. Saya kalau terus jalan terus, saya memandang kota Ngawi itu masih jauh. Bagaimana ini? Saya pelan-pelan sambil berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada orang yang mencari rumput di situ. Kenapa Pak? Ya ini motor saya gembos Pak gitu. Oh Pak, itu Pak. Bapak turun saja ke sawah sana. Di sana ada satu rumah. Di sana ada bengkel Pak. Kaget saya. Ini saya memandang hanya sawah saja, tapi ternyata suruh turun. Kemudian di sana ada rumah katanya bengkel. Wah jangan-jangan ini apa ya, roh halus atau gimana begitu. Wah ini tengah sawah nggak ada rumah, kok tahu-tahu ada bengkel di tengah sawah. Akhirnya saya ikuti aja. Puji Tuhan, betul Bapak Ibu. Di situ ada bengkel betul. Anehnya kenapa di tengah sawah bengkel nggak di pinggir jalan, itu aja saya. Nah hal sederhana Bapak Ibu ya,
Hal sederhana, di tengah-tengah kehidupan kita Allah bekerja. Akhirnya puji Tuhan sudah ban motor ditambal, kemudian saya lanjut ya sampai ke rumah dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kita mengimani kebaikan Tuhan karena Tuhan bekerja di balik kehidupan kita ini. Hal yang tidak harus spektakuler bahwa Allah bekerja, tapi hal yang sederhana Tuhan juga bekerja. Demikian juga bagaimana Daud di hadapan Raja Filistin begitu takut karena dikejar oleh Saul. Kemudian di sana juga akan dibunuh karena ini Daud terkenal dengan orang yang membunuh Goliat. Tapi dia pura-pura gila. Jadi lucu ya di sini ya, pura-pura gila karena begitu kalut, begitu takut, khawatir, akhirnya dia membuat strategi seperti itu. Akhirnya ya Raja Filistin tidak jadi membunuh Daud dan dibiarkan saja. Oh, ini orang gila. Hal sederhana Bapak Ibu, tapi itu bagi Daud pemeliharaan Tuhan luar biasa. Yang kedua adalah Tuhan melindungi Daud di situ. Mazmur pasal 34 9-11 merupakan suatu lantunan syukur dan nyanyian pengajaran Daud yang mengajak kita mengarahkan pandangan pada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan serta merasakan kedekatan dengan Tuhan pada masa-masa yang sulit sekalipun. Orang yang berlindung pada Tuhan akan berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan, dan orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kunci dari kehidupan beriman adalah mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan senantiasa mencari Tuhan. Inilah yang kita maksud adalah iman yang berakar pada karakter Tuhan dan bukan pada situasi yang dialami manusia. Ibarat seperti payung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Payung itu tidak mungkin akan bisa menyetop hujan, atau payung itu tidak bisa menghentikan matahari bersinar. Tapi payung di sini adalah kita berlindung di bawah payung dan kita bisa aman dan berjalan di tengah hujan, di tengah panas itu. Demikian juga Bapak Ibu, iman menjadi perisai sehingga kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan, bahwa kita berjalan dengan Tuhan. Tidak mungkin pandemi datang kemudian langsung beriman akhirnya pergi. Ini sudah 1,5 tahun ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita berlindung di dalam kasih Tuhan, kita aman, kita terlindungi. Memang beberapa hari atau minggu kemarin ada yang sempat positif. Tapi ketika kita merasakan kesembuhan, itulah ketika kita berlindung, berserah kepada Tuhan. Jemaat-jemaat berdoa, jemaat-jemaat memuji Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan supaya yang kena positif bisa segera pulih, kemudian yang esoma segera berlalu. Ini merupakan perlindungan Tuhan. Iman menjadi perisai sehingga kita menikmati segala kebaikan Tuhan di antara kesulitan yang kita alami. Imanlah yang memampukan kita bersyukur bahwa tujuan-tujuan Tuhan itu baik. Iman berarti mengasihi Tuhan lebih dari hidup, dari keluarga, dari pekerjaan, dari rencana ya yang sudah pensiun, ya, yang maupun apa yang mau, ada yang mau pensiun atau yang tidak bekerja atau yang bekerja, apapun yang terjadi bahwa Tuhan itu pelindung kita. Pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus berlindung di bawah payung Tuhan. Kita berlindung di hadapan Tuhan, berseru pada Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur. Bagaimanapun juga ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini bersyukur. Di sini dikatakan singa-singa muda kelaparan, orang-orang yang di sana kekurangan, tapi kita yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan. Bapak Ibu, kita bersyukur ya, kita bersyukur. Kalau saya ilustrasikan seperti ini ya, ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, ini hanya cerita ini ya, namanya fiksi ya. Akhirnya katak berkata kepada siput, ya
Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya? Siput menjawab, saya tidak membenci, saya hanya iri saja. Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari, tapi saya mesti harus membawa cangkang yang berat, tidak punya kaki, ya bahkan merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih, itu saja. Oh diam. Oh begitu, katak menjawab, setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja Anda cuma melihat kegembiraan saya, tetapi saya sendiri harus menderita, harus was-was, harus khawatir karena suatu saat ada ular aku dimangsanya, ada elang aku dimangsanya. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Seketika itu juga, baru cerita begitu, seketika juga tiba-tiba ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur dengan keadaan apapun. Kita nggak bisa melihat, kita bisa melihat orang sana sukses, orang sana rumahnya bagus, orang sana ada mobil bagus. Kalau kita kok nggak punya apa-apa, nggak usah iri Bapak Ibu. Kita bersyukur, punya Yesus itu sudah bersyukur. Kita sungguh diberi kesehatan, itu sudah bersyukur. Jangan seperti siput tadi memandang katak itu enak ya, kakinya 4 bisa loncat sana sini. Tetapi apa yang dikatakan, saya hanya merangkak saja di tanah. Tetapi apa yang terjadi ketika elang datang, yang disambar adalah katak, sedangkan siput langsung masuk ke cangkangnya, aman. Di balik semua peristiwa yang ada, seperti pandemi seperti ini, Bapak Ibu, nikmati akan kebaikan Tuhan. Bersyukur kita tidak punya apa-apa tapi diberi kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang patut kita imani atas kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Allah turut bekerja di tengah kehidupan kita. Sekalipun tidak spektakuler, tapi Tuhan turut bekerja. Yang kedua adalah Tuhan pelindung kita. Seperti payung tadi, ada hujan kita di bawah payung kita aman, ada panas di bawah payung kita aman. Demikian juga ketika kita berseru berlindung pada Tuhan, kita aman di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah bersyukur ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah pandemi Tuhan pelihara, di tengah-tengah PPKM seperti ini, di tengah-tengah online seperti ini, Tuhan tetap memelihara kita. Mari Bapak Ibu kita imani kebaikan Tuhan. Tuhan baik kepada Bapak Ibu semuanya. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti lindungi, dan Tuhan pasti bekerja di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami percaya dan yakin bahwa Engkau telah bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Seperti Daud, Tuhan sudah sungguh bekerja atas kehidupan Daud. Tuhan sungguh melindungi kehidupan Daud. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi Daud sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Namun kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Demikian juga kebaikan Tuhan atas kami ya Tuhan tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.